Masih di SDB ARTAI? Udah siap buat dengerin cerita horor yang bikin bulu kuduk lu semua berdiri? Awas, jangan sampai ke bawah mimpi ya. Ayo, gaskan! Di sebuah kampung kecil bernama Warung Gunung yang berada di daerah Jawa Barat, kehidupan masyarakatnya masih berjalan sangat sederhana. Kampung itu tidak terlalu besar. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar mengikuti jalan tanah yang membelah perkampungan. Di kiri dan kanan jalan itu terbentang sawah luas yang hijau, dan di kejauhan terlihat perbukitan yang membatasi kampung dengan hutan lebat. Pagi hari di kampung Warung Gunung selalu dimulai dengan suara yang sama. Ayam berkokok dari berbagai arah, anjing kampung menggonggong sesekali, dan dari dapur rumah warga mulai terlihat asap tipis mengepul ke udara. Para lelaki biasanya sudah berangkat ke sawah sejak matahari baru saja muncul dari balik bukit. Sementara para perempuan sibuk menimba air, memasak nasi, atau menyapu halaman rumah mereka. Di kampung itu pula, kehidupan berjalan lambat, tenang, dan hampir tidak pernah ada kejadian aneh yang mengusik kedamaian warga. Namun, seperti kebanyakan kampung di pedalaman Jawa Barat, masyarakat Warung Gunung masih sangat memegang tradisi lama. Salah satunya adalah soal kelahiran bayi. Ketika seorang wanita hendak melahirkan, warga jarang sekali pergi ke rumah sakit. Sebagian besar masih mempercayakan proses persalinan kepada seorang paraji atau dukun beranak. Di kampung Warung Gunung sendiri, hanya ada satu orang paraji yang paling terkenal, namanya Mbah Juriah. Mbah Juriah adalah seorang wanita tua yang usianya sudah melewati 70 tahun. Rambutnya putih seluruhnya, tubuhnya kurus dan sedikit membungkuk. Namun meskipun usianya sudah sangat tua, warga percaya bahwa tangan Mbah Juriah masih sangat terampil membantu proses persalinan. Konon katanya, sudah puluhan tahun ia membantu para ibu melahirkan di kampung itu. Banyak anak-anak di kampung Warung Gunung yang lahir dengan bantuan tangan Mbah Juriah. Rumahnya sendiri berada cukup jauh dari pemukiman warga. Letaknya di ujung kampung, mendekati sebuah hutan kecil yang sudah lama jarang dimasuki orang. Meski begitu, warga tidak pernah ragu memanggilnya ketika ada yang hendak melahirkan, karena bagi mereka, Mbah Juriah adalah orang yang paling bisa dipercaya dalam urusan kelahiran. Di kampung itu pula tinggal sepasang suami istri muda yang hidup dengan sangat sederhana. Pria itu bernama Asma, seorang petani yang setiap hari bekerja di sawah milik orang lain. Asma dikenal sebagai pria yang rajin dan tidak banyak bicara. Setiap pagi ia selalu berangkat ke sawah sebelum matahari benar-benar tinggi, dan setiap sore ia pulang dengan tubuh penuh lumpur dan keringat. Namun meskipun hidupnya sederhana, Asma memiliki satu kebahagiaan besar dalam hidupnya, yaitu istrinya, seorang wanita desa yang lembut bernama Siti. Siti adalah sosok perempuan yang dikenal ramah oleh warga kampung. Ia sering membantu tetangga ketika ada yang membutuhkan, kadang membantu memasak saat ada hajatan, atau sekedar menemani ibu-ibu lain berbincang di teras rumah saat sore hari. Namun beberapa bulan terakhir, aktivitas Siti mulai berkurang karena perutnya kini semakin membesar. Siti sedang mengandung anak pertama mereka. Kehamilan itu menjadi kebahagiaan besar bagi pasangan muda tersebut. Setiap hari Asma bekerja lebih keras dari biasanya. Ia ingin memastikan bahwa ketika anaknya lahir nanti, keluarganya tidak akan kekurangan apapun. Sementara Siti menjalani hari-harinya dengan hati-hati. Ia sering duduk di teras rumah saat sore hari, memandangi jalan kampung sambil mengelus perutnya yang semakin besar. Kadang-kadang ia tersenyum sendiri, membayangkan seperti apa wajah anaknya nanti. Warga pun ikut menantikan kelahiran bayi tersebut. Beberapa tetangga bahkan sudah menyiapkan berbagai perlengkapan jika sewaktu-waktu Siti harus melahirkan. Namun tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa malam kelahiran anak pertama Asma dan Siti kelak akan berubah menjadi malam paling mengerikan yang pernah terjadi di kampung Warung Gunung. Malam yang akan meninggalkan cerita kelam yang hingga bertahun-tahun kemudian masih sering diceritakan warga saat mereka berkumpul di malam hari. Sebuah kisah tentang dukun beranak. Dan cerita pun dimulai. Udara malam di kampung itu terasa dingin. Angin dari arah perbukitan berhembus pelan melewati pepohonan yang mengelilingi desa. Namun, malam itu, ketenangan kampung Warung Gunung tiba-tiba pecah oleh sebuah suara. Suara jeritan seorang wanita. Jeritan itu berasal dari rumah kecil milik Asma dan Siti. Di dalam rumah tersebut, Siti terlihat terbaring di atas kasur tipis di kamar mereka. Wajahnya pucat, keringat membasahi dahinya. Tangannya mencengkeram kain yang ada di sampingnya. Rasa sakit yang datang dari perutnya terasa semakin kuat. Siti menjerit lagi.
Ah! Jeritan itu membuat suasana rumah menjadi panik. Beberapa tetangga yang tinggal di dekat rumah Asma mulai berdatangan. Di ruang tengah, Ibu Siti terlihat mondar-mandir dengan wajah tegang. Ia sudah pernah melalui pengalaman melahirkan, dan ia tahu betul tanda-tanda yang sedang dialami oleh anaknya. Siti akan segera melahirkan. Namun, satu masalah besar muncul. Di kampung itu tidak ada bidan yang tinggal dekat. Dan seperti kebanyakan warga kampung Warung Gunung, mereka biasanya memanggil seorang paraji atau dukun beranak. Ibu Siti lalu menoleh kepada Asma yang berdiri gelisah di sudut ruangan. Wajah pria itu terlihat pucat. Ia sama sekali tidak tahu harus melakukan apa. Dengan suara tegas, Ibu Siti berkata kepadanya, "Asma, cepat jemput Mbah Juriah." Nama itu langsung membuat Asma tersadar. Mbah Juriah, satu-satunya dukun beranak yang biasa membantu persalinan di kampung Warung Gunung. Namun, rumah wanita tua itu tidak dekat. Letaknya berada di ujung kampung, hampir mendekati hutan kecil di belakang desa. Perjalanan ke sana membutuhkan waktu cukup lama jika ditempuh berjalan kaki. Namun Asma tidak punya pilihan lain. Di dalam kamar, jeritan Siti terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Suara itu membuat jantung Asma berdetak semakin cepat. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung mengambil jaket tipis yang tergantung di dinding. Beberapa tetangga mencoba menenangkannya. "Awas di jalan mah, gelap," kata salah satu dari mereka. Namun Asma sudah tidak sempat memikirkan apapun lagi. Pikirannya hanya satu, ia harus segera membawa Mbah Juriah ke rumahnya. Malam itu jalan kampung terlihat sangat sepi. Langit tertutup awan tipis yang membuat cahaya bulan hampir tidak terlihat. Hanya beberapa lampu rumah warga yang masih menyala di kejauhan. Langkah Asma semakin cepat ketika ia meninggalkan area rumah-rumah penduduk. Di depan sana, jalan mulai berubah menjadi lebih gelap. Karena disitulah arah menuju rumah Mbah Juriah. Rumah yang berada di pinggir kampung, dekat dengan hutan yang sudah lama jarang dilewati orang pada malam hari. Angin malam terasa semakin dingin. Pepohonan di sekitar jalan bergoyang perlahan tertiup angin. Asma mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai muncul di dalam hatinya. Ia terus berjalan cepat. Sementara di belakangnya, di rumah kecil miliknya, jeritan kesakitan Siti masih terdengar memecah kesunyian kampung Warung Gunung. Dan malam itu, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa perjalanan Asma menuju rumah Mbah Juriah akan menjadi awal dari sebuah kejadian yang kelak membuat seluruh warga kampung merinding ketika mengingatnya. Langkah Asma semakin cepat menyusuri jalan tanah yang menuju ke ujung kampung Warung Gunung, sebuah kampung kecil di daerah West Java. Semakin jauh ia berjalan, rumah-rumah warga mulai semakin jarang terlihat. Lampu-lampu dari rumah penduduk yang tadi masih terlihat, kini mulai menghilang di belakangnya. Di depan sana, jalan hanya diterangi oleh cahaya bulan yang sesekali muncul dari balik awan. Di kiri dan kanan jalan, mulai berdiri pepohonan tinggi yang semakin rapat. Angin malam berhembus pelan, membuat daun-daun bergesekan satu sama lain. Suara itu terdengar seperti bisikan panjang yang menyatu dengan suara jangkrik di malam hari. Namun, Asma tidak memperdulikan semua itu. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, Siti. Jeritan kesakitan istrinya yang ia tinggalkan tadi masih terngiang di dalam kepalanya. Langkahnya semakin cepat, sesekali ia hampir berlari. Tidak lama kemudian, dari kejauhan akhirnya terlihat sebuah rumah kecil berdiri sendirian di ujung jalan. Rumah itu terbuat dari kayu tua, atapnya tampak miring di beberapa bagian. Di depan rumah itu terdapat sebuah pohon besar yang membuat halaman rumah terlihat lebih gelap dari sekitarnya. Itulah rumah Mbah Juriah, satu-satunya dukun beranak yang biasa membantu persalinan warga di kampung Warung Gunung. Namun malam itu, ada sesuatu yang terasa sedikit berbeda. Biasanya rumah Mbah Juriah terlihat sangat sunyi. Namun malam ini, pintu rumah itu terlihat sedikit terbuka. Lampu minyak di dalam rumah menyala redup. Cahayanya keluar melalui celah pintu yang terbuka. Asma berhenti sejenak di depan halaman rumah itu. Dadanya naik turun karena nafasnya yang masih terengah. Ia mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya melangkah mendekati pintu. Mbah Juriah, suara Asma terdengar sedikit gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara angin malam yang berhembus melewati pepohonan di sekitar rumah itu. Asma mengetuk pintu kayu tersebut perlahan. Tok, tok, tok. Beberapa detik berlalu, kemudian dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki pelan.
Pintu yang tadi terbuka sedikit akhirnya didorong perlahan dari dalam. Dan di balik pintu itu muncul sosok seorang wanita tua. Tubuhnya kurus dan sedikit membungkuk. Rambutnya putih panjang hingga melewati bahu. Wajahnya keriput dimakan usia. Dialah Mbah Juriah. Wanita tua itu menatap Asma dengan mata yang terlihat setengah sayu di bawah cahaya lampu minyak. "Kenapa malam-malam datang ke sini, Mah?" tanyanya dengan suara serak. Asma langsung menundukkan kepala dengan hormat. "Ya, Mbah, Siti mau melahirkan. Sudah kesakitan dari tadi. Tolong bantu, Mbah." Suara Asma terdengar panik. Ia hampir memohon dengan putus asa. Mbah Juriah tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Asma cukup lama, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Angin malam kembali berhembus melewati halaman rumah itu. Lampu minyak di dalam rumah bergoyang pelan. Bayangan tubuh Mbah Juriah terlihat bergerak aneh di dinding kayu di belakangnya. Akhirnya wanita tua itu mengangguk perlahan. Namun kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar sedikit aneh. "Pergilah dulu, aku akan menyusul." Asma sedikit terkejut. Biasanya Pak Raji akan langsung ikut ketika dipanggil. Namun ia tidak sempat memikirkan hal itu terlalu lama. Yang penting bagi Asma saat itu hanyalah satu. Siti harus segera ditolong. Asma langsung mengangguk. "Iya, Bah, saya tunggu di rumah." Ia kemudian membungkuk hormat sebelum berbalik dan berjalan cepat meninggalkan rumah tersebut. Sementara di belakangnya, Mbah Juriah masih berdiri di depan pintu rumahnya. Tubuhnya diam, tatapannya mengikuti langkah Asma yang semakin menjauh di jalan gelap menuju kampung Warung Gunung. Perjalanan pulang terasa lebih cepat bagi Asma. Langkahnya hampir berlari menyusuri jalan tanah menuju rumahnya di kampung Warung Gunung. Angin malam terasa semakin dingin. Namun Asma tidak mempedulikannya. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, Siti. Jeritan kesakitan istrinya yang ia tinggalkan tadi masih terngiang di dalam kepalanya. Tidak lama kemudian, lampu-lampu rumah warga mulai terlihat lagi di kejauhan. Tanda bahwa ia sudah kembali mendekati kampung. Ketika Asma sampai di depan rumahnya, beberapa tetangga masih terlihat berkumpul di halaman. Wajah mereka penuh kecemasan. Dari dalam rumah, jeritan Siti masih terdengar jelas. Suara itu bahkan terdengar lebih menyayat dibanding sebelumnya. Asma langsung masuk ke rumah. Ibunya Siti langsung menghampirinya. "Mana Mbah Juriah?" tanyanya dengan wajah tegang. Asma mencoba menenangkan diri. "Beliau menyusul, Mak. Katanya suruh saya pulang dulu." Beberapa tetangga saling berpandangan, namun mereka tidak berkata apa-apa. Karena mereka tahu rumah Mbah Juriah memang cukup jauh. Mungkin wanita tua itu sedang bersiap sebelum datang. Waktu berlalu perlahan. Jeritan Siti terdengar semakin sering. Beberapa ibu-ibu mencoba menenangkannya dari dalam kamar. Sementara para lelaki hanya bisa berdiri di ruang tengah dengan wajah gelisah. Rumah kecil itu terasa penuh dengan ketegangan. Namun tiba-tiba, salah satu tetangga yang berdiri di halaman berkata pelan, "Itu siapa yang datang?" Semua orang menoleh ke arah jalan kampung. Dari kejauhan terlihat sebuah sosok berjalan mendekat menuju rumah Asma. Langkahnya pelan, tubuhnya kecil dan sedikit membungkuk. Ketika sosok itu semakin dekat, beberapa warga langsung mengenalinya. "Itu Mbah Juriah," seseorang berbisik. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Cara berjalan wanita tua itu terlihat tidak biasa. Langkahnya sangat pelan, hampir seperti meluncur di atas tanah. Tubuhnya juga tampak terlalu kaku, tidak seperti orang tua yang biasanya berjalan perlahan sambil menopang tubuhnya. Namun dalam keadaan panik seperti itu, tidak ada yang benar-benar memikirkan hal tersebut. Yang penting bagi mereka hanya satu, Siti harus segera ditolong. Ketika akhirnya sampai di halaman rumah, sosok itu benar-benar terlihat jelas. Memang benar, itu adalah Mbah Juriah. Namun wajahnya terlihat sangat pucat. Matanya juga terlihat sedikit kosong ketika menatap orang-orang di depannya. Tanpa banyak bicara, wanita tua itu langsung masuk ke dalam rumah. Semua orang memberi jahan. Suasana rumah mendadak menjadi lebih sunyi. Di depan pintu kamar Siti, Mbah Juriah berhenti. Ia lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, "Siapkan baskom, kain, dan air hangat." Beberapa ibu-ibu langsung bergerak cepat menyiapkan apa yang diminta. Tidak ada yang berani membantah. Setelah semua barang itu diberikan, Mbah Juriah masuk ke dalam kamar. Ia menoleh sebentar kepada keluarga yang berdiri di depan pintu. Semua keluar. Pintu kamar kemudian ditutup dari dalam. Kini, di dalam kamar itu hanya ada 2 orang, Siti dan Mbah Juriah.
Awalnya jeritan kesakitan Siti masih terdengar dari dalam kamar. Namun beberapa menit kemudian, suara itu mulai berkurang, lalu perlahan menghilang. Rumah kecil itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tidak ada jeritan, tidak ada suara tangisan bayi, tidak ada suara apapun dari dalam kamar. Semua orang hanya bisa saling memandang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Dan di tengah keheningan malam kampung Warung Gunung, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa sesuatu yang sangat mengerikan sedang terjadi di balik pintu kamar itu. Di dalam rumah Asma, semua orang hanya bisa menunggu dengan perasaan cemas. Pintu kamar tempat Siti berada masih tertutup rapat. Beberapa saat yang lalu, mereka masih mendengar jeritan kesakitan dari dalam kamar. Namun kini, semuanya mendadak sunyi. Tidak ada suara apapun. Tidak ada tangisan bayi, tidak ada suara langkah kaki, bahkan tidak ada suara dari Mbah Juriah. Keheningan itu terasa semakin lama semakin menekan. Beberapa ibu-ibu yang berada di ruang tengah mulai saling berbisik. Kenapa jadi diam begitu ya? Biasanya kalau bayi lahir pasti langsung nangis. Namun tidak ada yang berani mengetuk pintu kamar, karena mereka tahu dalam tradisi Paraji, ketika proses persalinan sedang berlangsung, orang lain tidak boleh mengganggu. Waktu berlalu perlahan. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Namun tetap tidak ada suara apapun dari dalam kamar. Perasaan tidak nyaman mulai muncul di hati semua orang yang ada di rumah itu. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara motor berhenti di halaman. Brrrr, mesin motor dimatikan. Beberapa lelaki yang sejak tadi duduk di teras langsung menoleh. Siapa lagi malam-malam begini? Salah satu dari mereka berdiri dan berjalan ke halaman. Di bawah cahaya lampu rumah yang redup, terlihat seorang tukang ojek kampung sedang menurunkan penumpangnya. Namun ketika sosok penumpang itu turun dari motor, orang-orang yang melihatnya langsung terdiam. Tubuh mereka terasa kaku, karena orang yang baru saja turun dari ojek itu adalah Mbah Juriah. Wanita tua itu berdiri sambil memegang tongkat kecilnya. Wajahnya terlihat bingung melihat banyak orang berkumpul di rumah Asma. Ia lalu berkata dengan suara serak, "Asma mana?" Asma yang berada di dalam rumah langsung keluar ketika mendengar suara itu. Namun begitu melihat siapa yang berdiri di halaman rumahnya, wajahnya langsung berubah pucat. Tubuhnya terasa dingin, karena beberapa saat yang lalu, Mbah Juriah sudah datang ke rumahnya. Dengan suara gemetar, Asma berkata pelan, "Mbah, bukannya tadi sudah datang?" Mbah Juriah mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Asma semakin panik. "Tadi saya ke rumah Mbah, lalu Mbah bilang menyusul, dan Mbah sudah sampai di sini." Warga yang berada di halaman mulai saling berpandangan, sementara tukang ojek yang mengantar Mbah Juriah ikut kebingungan. Wanita tua itu kemudian berkata dengan suara pelan, "Tadi kamu memang datang ke rumahku, tapi setelah kamu pergi, aku baru bersiap, lalu minta diantar ojek ke sini." Kalimat itu membuat suasana halaman rumah mendadak menjadi sangat hening. Semua orang mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Jika wanita tua yang berdiri di depan mereka sekarang adalah Mbah Juriah yang asli, lalu siapa yang sejak tadi berada di dalam kamar Siti? Tiba-tiba salah satu ibu yang berada di dalam rumah menjerit ketakutan. "Asma! Asma, cepat sini!" Tanpa berpikir panjang, semua orang langsung berlari masuk ke dalam rumah. Tatapan mereka langsung tertuju pada pintu kamar Siti yang masih tertutup rapat. Di balik pintu itu, sejak tadi tidak terdengar suara apapun. Suasana rumah mendadak dipenuhi rasa takut yang sulit dijelaskan. Sementara Mbah Juriah yang baru datang, berdiri di ambang pintu kamar itu dengan wajah pucat. Perlahan, ia berkata dengan suara yang hampir berbisik, "Cepat, buka pintunya." Dan saat itulah, semua orang mulai merasakan satu hal yang sama. Mereka mungkin sudah terlambat. Semua orang berdiri menghadap pintu kamar Siti. Pintu kayu itu masih tertutup rapat. Di baliknya, sejak tadi tidak terdengar suara apapun. Tidak ada jeritan, tidak ada suara bayi, tidak ada suara langkah. Hanya keheningan yang terasa semakin mencekam. Wanita tua yang baru saja datang, Mbah Juriah, berdiri tepat di depan pintu itu. Wajahnya terlihat pucat. Tangannya yang keriput perlahan menyentuh gagang pintu. Ia mencoba mendorongnya pelan.
Namun pintu itu terkunci dari dalam. Mbah Juriah langsung menoleh kepada Asma. "Dobrak pintunya." Suara wanita tua itu terdengar pelan, namun penuh ketegasan. Asma menelan ludah. Dadanya berdebar semakin keras. Dengan langkah ragu, ia mendekati pintu kamar itu. Beberapa lelaki kampung ikut berdiri di belakangnya. "Bersama-sama," kata salah satu dari mereka. Asma mengangguk pelan. Lalu mereka mundur sedikit. 1, 2, brak! Pintu kamar itu akhirnya berhasil didobrak. Kayu penahannya patah dan pintu terbuka dengan keras. Namun detik berikutnya, semua orang yang berdiri di depan pintu itu langsung membeku di tempat. Di atas kasur tipis di dalam kamar, terbaring tubuh Siti. Matanya terbuka setengah, wajahnya pucat, tubuhnya tidak bergerak. Namun yang membuat semua orang merinding adalah darah yang memenuhi kasur dan lantai kamar itu. Darah terlihat mengalir hingga ke sisi tempat tidur. Beberapa ibu langsung menjerit histeris. "Asma, ya Allah!" Asma sendiri tidak mampu bergerak. Kakinya terasa lemas. Matanya hanya menatap tubuh istrinya yang terbaring kaku di atas kasur. Namun kejadian mengerikan itu belum berhenti sampai di situ. Mbah Juriah yang berdiri di depan pintu perlahan mendekati tempat tidur. Ia memeriksa keadaan Siti dengan wajah yang semakin tegang. Beberapa detik kemudian, wanita tua itu menggeleng pelan. Siti sudah tidak ada. Tangis langsung pecah di dalam rumah itu. Namun tiba-tiba, salah satu ibu yang berada di dalam kamar berkata dengan suara gemetar, "Bayinya, mana bayinya?" Kalimat itu membuat semua orang langsung terdiam. Semua mata kembali menatap ke arah tubuh Siti. Perutnya terlihat kempis seperti wanita yang baru saja melahirkan. Namun, tidak ada bayi di sana. Tidak ada tangisan bayi. Tidak ada tubuh bayi yang dibungkus kain. Tidak ada apa-apa. Seolah-olah bayi itu tidak pernah ada. Wajah Mbah Juriah berubah semakin pucat. Ia lalu melihat ke arah lantai kamar. Di sana terlihat bekas darah yang menetes hingga ke arah jendela kamar. Perlahan, semua orang mengikuti arah jejak itu. Dan tepat di bawah jendela kayu yang sedikit terbuka, terlihat bekas jejak kaki kecil bercampur darah. Jejak itu mengarah keluar, menuju kegelapan malam di luar rumah. Salah satu lelaki kampung mendekati jendela itu dengan tubuh gemetar. Ketika ia melihat keluar, yang terlihat hanyalah kegelapan jalan kampung dan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun semua orang yang berada di kamar itu merasakan hal yang sama. Sesuatu telah datang ke rumah itu malam ini. Sesuatu yang menyamar sebagai Mbah Juriah. Dan sesuatu itu telah pergi membawa bayi yang seharusnya baru saja lahir. Malam itu tangisan memenuhi rumah kecil milik Asma. Namun di balik tangisan itu, tersisa satu pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab oleh siapapun di kampung Warung Gunung. Siapa sosok yang datang lebih dulu malam itu? Kematian Siti menjadi duka yang sangat dalam bagi warga kampung. Terlebih lagi bagi Asma. Pria itu kehilangan dua hal sekaligus dalam satu malam. Istrinya dan bayi yang bahkan belum sempat ia lihat wajahnya. Pemakaman Siti dilakukan keesokan harinya. Suasana kampung dipenuhi kesedihan. Tidak ada seorang pun yang berani membicarakan secara terang-terangan kejadian yang terjadi malam itu. Namun di balik bisikan-bisikan kecil di antara warga, cerita tentang malam itu terus menyebar. Tentang sosok yang datang lebih dulu sebelum Mbah Juriah tiba. Tentang kamar yang tiba-tiba sunyi. Dan tentang bayi yang hilang tanpa jejak. Beberapa hari setelah kejadian itu, mulai muncul cerita-cerita aneh dari warga kampung. Ada seorang lelaki yang pulang dari kebun saat malam hari. Ia mengaku mendengar suara tangisan bayi dari arah hutan kecil di belakang kampung. Tangisan itu terdengar sangat jelas. Namun ketika ia mencoba mencari sumber suara tersebut, tidak ada siapapun di sana. Beberapa warga lain juga mengaku pernah melihat sesuatu yang aneh. Di tengah malam yang sunyi, mereka melihat sosok wanita tua berjalan perlahan di tepi jalan kampung. Tubuhnya membungkuk, rambutnya panjang berwarna putih, dan di lengannya seperti ada sesuatu yang digendong menggunakan kain merah. Namun ketika mereka mencoba mendekat, sosok itu selalu menghilang ke arah kegelapan. Tidak ada seorang pun yang berani memastikan siapa sebenarnya sosok itu. Namun, sejak kejadian malam itu,
warga kampung Warung Gunung mulai lebih berhati-hati dalam menjalani tradisi lama mereka, terutama dalam satu hal yang sering dianggap sepele, yaitu ketika seseorang harus menjemput paraji atau dukun beranak. Orang-orang tua di kampung itu kemudian sering mengingatkan satu pesan penting kepada generasi setelah mereka, bahwa ketika kita menjemput seorang paraji untuk membantu persalinan, jangan pernah meninggalkannya sendirian untuk menyusul. Pastikan kita mengantar dan menemaninya sampai ke rumah, karena tidak ada seorang pun yang tahu siapa atau apa yang mungkin datang lebih dulu meniru wujudnya. Kisah malam kelahiran anak pertama Asma dan Siti akhirnya menjadi cerita yang sering dibisikkan warga kampung ketika malam mulai larut. Cerita yang membuat orang-orang merinding setiap kali mengingatnya. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa tidak semua yang kita lihat di malam hari benar-benar manusia. Dan bahwa dalam beberapa tradisi lama, ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Karena terkadang yang datang membantu kita belum tentu benar-benar orang yang kita panggil. Sahabat SDBARTAI, itulah kisah horor tentang dukun beranak dari kampung Warung Gunung. Jika kalian menyukai cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, siapa sebenarnya sosok yang datang lebih dulu malam itu? Dan jika kalian punya cerita horor dari kampung kalian, kalian juga bisa membagikannya di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya di SDBARTAI. Karena setiap tempat selalu memiliki cerita gelap yang belum tentu semua orang berani mendengarnya. Bye-bye!